Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Umdatul Ahkam. Kita masih pada bab dukhul Makkah wal Bait, bab tentang masuk ke dalam kota suci Makkah dan Baitullah. Kita masuki hadis yang ke-218. Ada selisih 10 hadisnya. Qala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min kada min ats-tsaniyati al-ulya allati bil Badha wa kharaja min ats-tsaniyati as-sufla. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota suci Makkah dari jalur yang berbeda. Ya, dari jalur yang berbeda, yaitu masuknya dari Kada. Kalau sekarang itu Hajun, biasanya tertulis di petunjuk arah, tulis Hajun. Minat Tsaniyatil Ulya, Tsaniyah itu adalah jalan di antara dua gunung, itu namanya Tsaniyah. Al-Ulya itu bagian yang tinggi, karena kota Makkah itu berbukit-bukit. Jadi beliau masuk dari bagian yang tinggi atau atas, yang dekat dengan Batha. Baik. Dan beliau keluar dari Makkah selesai melaksanakan ibadah haji, itu haji wada, itu melalui jalur Ats-Tsaniyah As-Sufla. Dari jalur Ats-Tsaniyah As-Sufla, kalau sekarang itu namanya Kudai. Kudai itu tempat bis-bis biasanya parkir di situ. Jamaah haji ngumpul di situ. Baik. Hikmahnya kenapa beliau memilih jalur yang berbeda, ya, takhtiran li mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak tempat-tempat ibadah. Karena bumi yang kita pijak ini akan bersaksi nanti di hari kiamat tentang aktivitas manusia. Ketika mereka banyak melakukan ibadah di banyak tempat, maka bumi akan menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan mereka tersebut. Dan bukan hanya dalam ibadah haji saja, pada sholat Id pun Nabi SAW menganjurkan untuk memilih jalur yang berbeda. Ketika seorang berangkat dari rumah menuju Tanah Lapang dan pulang menuju ke rumah, pilih jalur yang berbeda. Nah, qala rahimahullah, hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talha. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitullah, itu ke dalam Ka'bah. Masuk di situ diiringi oleh Usamah bin Zaid, Bilal, serta Utsman bin Talha. Faghlaqu alaihimul bab, kemudian mereka tutup pintunya. Falamma fatahu al-baba kunt awwal man walaj. Ketika mereka membuka pintu Ka'bah, aku adalah orang pertama yang masuk, yaitu Abdullah bin Umar. Fa laqitu Bilalan fasa'altuhu. Kemudian aku dekati Bilal, lalu aku bertanya kepadanya, hal shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di dalam Ka'bah? Qala na'am. Maka Bilal menjawab, iya. Bainal amudain al-yamaniyain, itu di antara dua tiang
bagian selatan. Karena di dalam Ka'bah juga ada pilar, ya, bentuknya tiang begitu bulat, thayyib, dan bisa diakses kalau kita ingin tahu. Di YouTube juga di share, di situ bisa dilihat. Nah, hadis ini menunjukkan disunahkannya masuk ke dalam Ka'bah. Akan tapi hal ini sekarang bukan hal yang mudah, ya. Nunggu seorang jadi presiden baru boleh masuk, karena nggak sembarang orang bisa masuk. Biasanya yang diizinkan masuk adalah tokoh-tokoh negeri, entah itu presiden atau perdana menteri dan sebagainya, baru boleh masuk, atau yang menyertai rombongannya biasanya boleh masuk ke dalam. Kemudian sholat, menghadapnya kemana? Apa jawabannya? Hah? Kalau sholat di dalam Ka'bah itu menghadapnya kemana? Iya, betul. Menghadapnya kemana aja. Jadi kalau kita masuk di situ, kita menghadap ke mana saja itu bisa, gitu ya. Karena ada di dalam Ka'bah. Nah, hal yang sama berlaku juga pada Hijr Ismail. Hijr Ismail, ya, sebenarnya itu adalah bangunan Ka'bah dulunya. Ka'bah itu bukan kubus, ya, dia bukan kubus. Agak kotak, agak panjang, kemudian melengkung, itu Ka'bah. Nah, yang tersisa, ya, belum terbangun itu adalah Hijr Ismail, itu bagian dari Ka'bah. Jadi terakhir direnovasi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Renovasi di situ, ya. Beliaulah yang mengusulkan agar Hajar Aswad itu diangkat bersama-sama oleh semua suku, sehingga semua terlibat, ya. Jadi ada semacam kain atau selendang dibentangkan, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, semua ikut bareng angkat gitu, untuk diletakkan di tempatnya. Nah, saat renovasi, bangsa jahiliyah itu menyerukan, ya, pengumpulan dana yang halal. Ingat ya, jahiliyah itu bukan berarti mereka primitif, bukan berarti mereka itu bodoh sama sekali, enggak begitu. Ya, mereka juga tahu mana baik, mana buruk. Mereka tahu perzinahan itu buruk, pelacuran itu buruk. Mereka tahu pencurian itu buruk. Nah, dia buktinya. Jadi ketika mereka kolek donasi untuk renovasi Ka'bah, mereka mengatakan harus dari yang halal, tidak diterima dari upah pelacuran, dari pencurian, penggelapan dan sebagainya. Maka terkumpullah dana itu, dan itulah yang terbangun sampai sekarang. Jadi tersisa bagian Hijr Ismail nggak terbangun, padahal pondasi Ka'bah itu ada di situ. Jelas ya jemaah. Makanya bagian Hijr Ismail itu masuk di dalam Ka'bah. Jadi kalau orang tawaf kemudian masuk ke situ, biar cepet aja lah gitu, nggak sah sholat, nggak sah tawafnya, ya, karena dia tidak mengelilingi Ka'bah. Kan ada pintu juga tuh, ya kan, buka tutup untuk orang masuk ke Hijr Ismail. Tayyib. Nah, di masa Nabi SAW berkuasa, uang banyak, tapi Nabi SAW membiarkan itu, tidak diselesaikan, ya. Sebab itulah penguasa-penguasa yang datang setelahnya sampai detik ini, walaupun uang berlimpah, membiarkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW membiarkan bangunan Ka'bah, ya, seperti itu sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu pula ketika seorang ingin sholat di dalam Ka'bah, masuk saja ke bagian Hijr Ismail, karena dia berada di dalam Ka'bah, gitu. Terus kalau dia ada di dalam situ, sholatnya menghadap kemana? Kemana aja. Cuman aneh juga kalau misalnya itu hadap ke situ, hadap ke sini. Tinggal menyesuaikan aja. Walaupun sebenarnya kalau masuk di situ, sholatnya bisa menghadap kemana saja, dan hukumnya sunnah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib.
ada silang pendapat dengan para ulama ya terkait tentang sholat sunnah di dalam Ka'bah dan di atasnya. Bagaimana dengan di atas Ka'bah? Baik. Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Malik dalam pendapatnya yang masyhur ya mengatakan annaha la tasih, enggak sah. Ya salat di atas Ka'bah kan ada tangga juga untuk bisa naik ke atas itu. Naik ke atas Ka'bah. Baik. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 150, wa haitsuma kuntum fallu wujuhakum syatrah, dimanapun kalian berada maka arahkan wajah-wajah kalian ke Ka'bah. Gitu kan. Nah, kata Imam Ahmad dan Imam Malik, orang yang sholat di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah itu tidak menghadap ke arah Ka'bah. Baik. Itu kalau sholat fardu. Wa amman nafilah famabnaha ala takhfif. Adapun sholat sunnah maka ada keringan di situ, namanya juga sunnah. Ini kalau sholat fardu maka dibolehkan. Jadi yang dibolehkan itu hanya sholat sunnah di dalam Ka'bah atau di atas Ka'bah. Gitu. Hanya sholat sunnah saja. Kalau sholat fardu menurut Imam Ahmad dan Imam Malik nggak boleh. Dan juga dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya fi sab'in. Nabi SAW melarang untuk sholat di 7 tempat berikut ini. Jamaah, kita tahu bahwa seluruh bumi ini adalah masjid, tempat sujud, ya. Dan itu keistimewaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kata beliau, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid atau tempat sujud, ya, dan sebagai alat untuk bersuci. Maka siapapun ya yang mendapatkan waktu sholat telah masuk, maka silahkan sholat dimanapun dia berada. Makanya di minoritas muslimin di barat yang nggak punya bangunan masjid atau sangat jarang bangunan masjid, mereka sholat kadang di lapangan, di taman, ya di mana aja gitu. Dan itu sah, ya, dan itu sah. Dari keumuman hadis tersebut kemudian dikhususkan dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, ada 7 tempat yang dikecualikan, nggak boleh dipakai sholat. Yang pertama adalah al-mazbalatu, tempat sampah, mazbalah, ya, tempat pengumpulan sampah di situ jelas-jelas itu jangan pakai sholat. Yang kedua adalah al-majzarah, tempat jagal, dipakai untuk jagal. Kan darah yang memancar saat proses penyembelihan itu najis, dam masfuh, najis, ya, nggak mungkin dipakai sholat. Kemudian yang ketiga al-maqbarah, kuburan, ya. Jadi kalau misalnya jamaah ini mendapati ada bangunan masjid di dalam kuburan, jangan sholat di situ, nggak boleh. Kecuali kalau dia adanya di luar komplek kuburan. Tapi kalau di dalam kompleknya nggak boleh sholat. Rasulullah melarang. Kemudian yang keempat adalah qari'atut thariq, di tengah jalan. Di tengah jalan yang dipakai lalu lintas manusia itu dilarang untuk dipakai sholat. Sholat aja nih, sholat nih fardu, itu dilarang sholat di tengah jalan. Bagaimana acara-acara lain yang bukan sholat, sampai nutup jalan, bikin macet, segala macam, ya, subhanallah.
Ini mana dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sholat yang fardu, yang wajib aja nggak boleh di tengah jalan. Ya, apalagi sampai acara-acara lain. Kadang-kadang yang unik, nikahan jalannya dipasangin tenda. Subhanallah. Kadang-kadang ditutup. Subhanallah. Gimana ini? Nggak boleh kayak gitu. Ya, kalau betul-betul itu jalan dipakai banyak orang, dilarang dipakai. Acara-acara tersebut. Ya, sholat aja nggak boleh, apalagi selainnya. Kemudian berikutnya adalah al-hammam, ya, kamar mandi atau toilet. Dan yang ke-6, ma'atinil ibil, kandang onta, ya, kandang onta, dilarang sholat di situ. Dan yang ke-7, wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Ini dalilnya nih, yang dipakai oleh mereka yang mengatakan bahwa untuk sholat fardu itu dilarang di atas Ka'bah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ada sejumlah faedah tadi ya, masya Allah, faedah-faedah lain, tapi poinnya adalah yang ke-7 ini. Sementara Imam Abu Hanifah dari Imam Syafi'i berpendapat sihhatil faridati fiha wa fawqaha, sahnya sholat fardu di dalam Ka'bah dan di atas Ka'bah. Itu kata Abu Hanifah dan Syafi'i rahimahumullah. Wa kadzalika fil hijr, begitu pula sholat fardu di hijr Ismail. Dalilnya adalah sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Ka'bah. Kemudian mereka berargumen, wa ma thabata fi haqqin nafli yathbutu fi haqqil fardhi bila farq illa bidalil. Maka apa yang dianggap sah pada sholat sunnah, maka sah juga pada sholat fardu. Sisi mana pembedaannya? Nggak ada pembedaannya. Nah, itu argumentasi dari Abu Hanifah dengan Syafi'i rahimahullah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad dengan Imam Malik. Mereka mengatakan yang sah itu hanya sunnah saja, karena yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat sunnah juga, bukan sholat fardu. Nah, yaitu khazanah, ya, dari ilmu para ulama yang kita bisa memperhatikannya dan mencernanya. Tapi itu terjadi, ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya tentang tawaf. Qala an Umar radhiyallahu annahu jaa ilal hajaril aswadi wa qabbalahu wa qala inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walau anni ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kata Umar radhiyallahu dia mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Lalu Umar mengatakan, sungguhnya aku tahu kamu itu hanyalah batu biasa. Umar bilang begitu ya. Umar bilang begitu. Jadi nggak ada istimewanya. Kamu batu biasa. Kamu nggak bisa memberikan manfaat. Kamu nggak bisa juga menolak bahaya. Nah ini ya menunjukkan sikap ketauhidan hanya kepada Allah, ketergantungan hati hanya kepada Allah. Dan itulah didikan Rasulullah SAW. Baik, ya tidak seperti sebagian orang yang punya ketergantungan hati kepada benda-benda seperti ini. Walaupun ada di sekitar Ka'bah, kita dapati mereka sebagian mengusap-ngusap sisi-sisi Ka'bah. Padahal yang diusap hanya 2 saja. Ya, yang disentuh hanya 2 saja, itu Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Udah itu aja. Sebagian mereka gitu, usap. Kadang-kadang kerudungnya atau sorbannya diusap-usapin ke situ. Subhanallah, keliru. Sebagian lain ngusap-ngusap makam Ibrahim. Itu steger, tangga itu sebenarnya. Ya dikira itu kan jejak kaki
Ibrahim alaihissalam yang dipakai sebagai tangga ketika bangun Ka'bah. Gitu. Asalnya steiger itu atau makam Ibrahim itu nempel ke dinding Ka'bah. Ya. Terus siapa yang memundurkan? Yang memundurkan itu Umar. Jadi masa Umar radhiyallahu anhu. Jadi posisinya seperti sekarang. Di masa Nabi SAW posisinya itu nempel Ka'bah. Di masa Umar dulu ditarik mundur sedikit. Gitu. Nah, dan nggak diotak-atik sampai sekarang. Ya, nggak dibalikin lagi ke tempatnya, tapi dibiarkan sampai sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, ya iktadu bi Abu Bakar wa Umar, teladanilah Abu Bakar dan Umar. Dan beliau juga mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang dengan ajaranku dan ajarannya khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Jadi apa yang mereka lakukan itu dibenarkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi setelah wafatnya Nabi SAW, kemudian Umar berkuasa. Di waktu kekuasaan Umar, pas dia mau tawaf, dia cium Hajar Aswad. Umar bilang, aku tahu kamu itu batu biasa, gak bisa memberikan manfaat dan gak bisa menolak bahaya. Seandainya ya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan cium kamu. Jadi ini sifatnya apa? Sifatnya adalah ta'abbudi. Ya, itu meneladani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menciumnya dengan alasan apapun, ya, diberitahu ataupun tidak diberitahu, maka umatnya mengikuti beliau SAW. Dalam rangka apa? Ibadah. Gitu. Karena itu diantara rangkaian ibadah dalam tawaf adalah mencium Hajar Aswad bagi yang mampu. Gitu. Tapi dia hanyalah batu biasa. Ya, tidak bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya. Kalau Hajar Aswad saja diperlakukan seperti itu, apalagi batu akik, nggak ada apa-apanya. Ya. Kadang-kadang orang luar biasa, akik di mana-mana tangannya, gede-gede. Nggak cukup di tangan, di leher, jantung ini. Nggak cukup di leher, di kaki, nggak tahu gimana cara makan. Subhanallah. Kemudian merasa dengan membawa batu-batu itu jadi super. Subhanallah. Umar aja yang orangnya hebat seperti itu memperlakukan Hajar Aswad, ya, dengan mengatakan kamu batu biasa. Gitu. Kalau aku nggak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku nggak akan cium kamu. Maka aku cium kamu karena meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu sekali lagi jamaah, ketergantungan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketauhidan. Karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung hambanya. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, masyru'iyat taqbil Hajaril Aswad lit-ta'ifina indama yuhadunahu. Disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad bagi orang yang tawaf ketika hendak memulainya, posisinya pas sejajar dengannya, cium dulu gitu kan. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau memang harus berebut, kadang-kadang sampai sikut-sikutan gitu, jangan. Cukup isyarat aja. Ya, kalau memang memungkinkan lagi kosong gitu, silakan. Baik, kemudian faedah yang kedua, anna takbilahu laysa linaf'ihi aw dararih. Mencium Hajar Aswad bukan karena dia memberikan manfaat atau bisa menolak bala, bukan. Wa innama huwa ibadatun lillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tapi niatnya karena ibadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Talaqainaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terima itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini loh cara tawaf, cium dulu Hajar Aswad, udah kita ikuti aja. Ya kan? Dalam rangka ibadah. Bukan karena ada apa-apanya. Kemudian yang ketiga, annal ibadati tauqifiyatun. Bahwa ibadah itu baku. Baku artinya secara teknis sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW.
clear semuanya. Allah perintahkan sholat dalam Al-Quran, tidak disebutkan teknisnya bagaimana secara detail, dijelaskan oleh Nabi SAW, detailnya begini loh gitu. Dari takbir sampai taslim, sampai selesai. Bagaimana puasa Ramadan, jelaskan detailnya oleh Nabi. Bagaimana zakat, jelaskan detailnya. Bagaimana haji, dijelaskan detailnya oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan ibadah itu tauqifiyah, baku. Oleh sebab itu nggak boleh mengada-ngada, nggak boleh seorang mengatasnamakan suatu ibadah yang dia bikin sendiri, yang dia modif sendiri, ya, baik. Maka nggak dikenal Islam modifikasi. Yang dikenal adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pelajarilah itu, ya, kemudian amalkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kita masuk pada hadis berikutnya. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah faqala al-musyrikuuna innahu yaqdamu alaikum qauman qad wahanathum humma yathriba. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau mengatakan, datang Rasulullah SAW dan para sahabatnya memasuki kota Makkah, kaum musyrikin nyinyir saat itu. Ya, saat itu mereka nyinyir. Ini al-zahir kejadiannya sebelum Haji Wada. Karena Haji Wada itu tahun 10, ya, tahun 10 Hijriah, Fathu Makkah, ketika banyak orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam, itu kejadiannya tahun 8 Hijriah. Nah, umrah pertama Nabi adalah umrah yang gagal tahun 6 Hijriah, yang dicegat sama orang kafir Quraisy, kemudian dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Nah, di tahun itu 1.400 orang itu gagal umrah, padahal sudah memakai ihram. Oke. Mereka nggak boleh, mereka melarang para jamaah umrah itu untuk menyelesaikan umrahnya, padahal tinggal selangkah kalau istilah kita. Karena Hudaybiyah itu, ya, sebagian masuk ke dalam tanah suci, sebagainya di luar tanah suci. Perjalanan dari Madinah menuju Makkah itu 500 km. Itu kan kalau masa itu sudah sepekan lah gitu. Ini tinggal ke situ aja nggak boleh, gitu. Udah tahun depan aja. Itu kan jengkelin nih. Udah kelihatan mata. Ya udah, tapi Rasulullah terima di perjanjian Hudaybiyah itu. Nah, barulah tahun ke-7, tahun berikutnya yang disebut dengan Umratul Qadha, umrah pengganti dari umrah sebelumnya. Nah, al-zahir kejadiannya di situ. Baik, di mana masih banyak kaum musyrikin di Makkah. Nah, mereka nyinyir dengan menghina Nabi SAW dan para sahabatnya, karena memang perjalanannya jauh, ya. Mengatakan begini, innahu yaqdumu alaikum qaumun, sungguhnya telah datang sekelompok orang, qad wahanathum humma yathrib. Mereka ini lemah karena terjangkit penyakit humma, demam, ya, Yathrib, yang ada di kota Madinah. Jadi mereka sebut Madinah itu Yathrib, dan Nabi nggak suka menyebut kata Yathrib. Taib. Jadi diolok-olok gitu. Diolok-olok demikian. Taib. Terus apa yang dilakukan? Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulul aswatas salasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama saat tawaf. Itu asal usulnya begitu. Sampai sekarang pun begitu. Ya, tawaf kudum namanya, tawaf kedatangan. Jadi ketika seorang dari luar masuk, ya, ke Mekah, kan mereka langsung tawaf. Ya, naruh barang dulu lah di hotel, siap-siap dan sebagainya. Langsung mereka tawaf.
namanya adalah tawaf kudum, tawaf kedatangan, atau disebut juga dengan tawaf umroh. Nah, di tawaf yang pertama itulah diperintahkan untuk lari-lari kecil, 3 putaran pertama. Adapun di selainnya, tawaf-tawaf yang lain, tawaf-tawaf sunnah, maka nggak ada perintah untuk lari-lari kecil, gitu ya. Untuk menunjukkan apa? Kami nggak lemah, walaupun kami baru datang safar. Ya, walaupun perjalanan jauh, langsung tawaf. Nabi perintahin, lari-lari kalian ya, gitu. Apapun kalian, apapun kondisi kalian harus lari-lari kecil. Siap, semuanya lari-lari. Makanya kalimatnya labbaik Allahumma labbaik. Artinya, wahai Tuhan, kami siap melaksanakan dan patuh apapun yang Engkau perintah. Ketundukan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil lari-lari kecil. Ya, Masya Allah ya. Wa ayyamshu ma baina ruknain, dan diperintahkan agar mereka berjalan di antara 2 rukun, 2 pojok. Yang dimaksud sudut di sini adalah rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi larinya di situ, terus begitu nyampe rukun Yamani jalan. Ya, jalan sampai Hajar Aswad. Walam yamna'hum ayyarmul aswada kullaha illa al-ibqa'u alaihim. Ya. Dan Nabi SAW tidak melarang mereka untuk lari di seluruh putaran tawaf, ya, melainkan agar fisik mereka tetap terjaga. Perhatikan di sini ya, jamaah. Walaupun Nabi ingin menunjukkan bahwa kami itu fit, kami itu sehat, karena diolok-olok kan sama orang-orang kafir, tapi bukan berarti digas terus. Nabi juga memperhatikan fisik para sahabatnya. Jangan sampai kemudian suruh lari seluruh putaran, tiba-tiba tepar semua. Itu juga nggak diinginkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu peduli juga kepada umat, jamaah. Apalagi masalah darah. Ingat ya, apalagi masalah darah. Beliau nggak gampang-gampangan mengorbankan umatnya. Udahlah, biarinlah. Dalam konsep perang ya, ya udahlah mesti ada yang jadi korban gitu. Enggak, Nabi nggak begitu. Darah sedikit aja beliau nggak rela. Benar. Perang Badar misalnya, beliau sudah berhitung secara matematis itu kalah itu. Secara matematis kalah. Bagaimana tidak? 1000 berhadapan dengan 300-an. Yang 1000 dengan peralatan tempur, yang 300-an memang tidak siap untuk perang. Lah kok bisa ketemu? Ya memang asalnya Nabi dan 300 orang itu ingin mencegat kafilah dagang Abu Sufyan radhiyallahu an yang saat itu masih kafir. Kan tahun kedua. Abu Sufyan pun nanti masuk Islam tahun ke-7. Bahkan menjadi salah satu mertua Rasulullah SAW. Saat itu bencinya luar biasa. Kenapa dicegat? Karena Nabi ingin menuntut pertanggungjawaban. Kenapa kok aset kaum muhajirin dirampas oleh kafir Quraisy? Kan mereka hijrah, otomatis aset-asetnya ditinggalkan di Mekah. Nah itu dirampasi. Nah, Nabi nggak rela begitu, ingin menuntut pertanggungjawaban. Nggak bisa kayak gitu dong. Diplomasi begitu. Ternyata yang dicegat bisa lolos. Ya, bisa lolos. Lapor kepada penguasa Quraisy di Mekah, ya, penguasa Mekah, ya, orang-orang Quraisy. Mereka siapkan 1000 pasukan itu. Begitu kisahnya. Kemudian Allah takdirkan 2 kelompok itu ketemu di Badar. Nah, di situ Nabi berhitung, ini pasti kalah. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan istighatsah, doa. Karena perhitungannya ini pasti kalah. Dia berdoa sampai di ujung doanya beliau mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau kalahkan dan binasakan kelompok kecil ini, Engkau tidak akan disembah selamanya. Udah nggak ada lagi. Mereka saat itu masih sedikit jumlahnya, Nabi dan para sahabatnya. Badar itu kan nggak jauh dari Madinah. Dibandingkan Badar ke Mekah, lebih dekat Badar ke Madinah, gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan istighatsah beliau. Bukan rame-rame, istighatsah rame-rame, enggak. Sendirian beliau, ditemani sama Abu Bakar.
Jadi siapapun dalam kondisi susah dan sulit, ya minta kepada Allah, itu namanya istighotsah. Istighotsah itu artinya minta pertolongan kepada Allah di saat musibah sedang melanda. Itu istighotsah. Kalau isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi, itu namanya isti'adzah. Bahasa kita ta'awudz, minta perlindungan. Secara umum itu semua namanya isti'anah, minta pertolongan. Seperti dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tapi ada istilah-istilah tersendiri. Coba tuh. Jadi Nabi berhitung, ini nggak mungkin langsung ayo serang, nggak bisa, habis itu. Nabi nggak mau begitu. Makanya seruan saya kepada mereka yang menjadi tokoh dan memimpin kaum muslimin, sayanglah kepada kaum muslimin. Jangan sembarangan kalian teriak-teriak, gempur-gempur, dibalas bahkan sampai belasan ribu mati. Memang kalian nggak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngasal. Nabi itu sayang pada kaum muslimin, benar-benar sayang. Darah itu nggak mau tumpah sedikit pun. Makanya sampai beliau berdoa seperti itu, beristighotsah seperti itu, bergetar tubuh beliau sampai rida ya, yang beliau pakai kan kayak sarungnya, kain ihram gitu loh, disarungin kemudian yang atas diselempangin, itu sampai jatuh, dipungut Abu Bakar. Hasbuk, cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Kemudian turunlah surat Al-Anfal, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu beristighotsah kepada Tuhanmu dan Allah kabulkan permintaanmu dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara berombongan. Nah, udah ada kabar gembira ya. Ya udah, serang, nah gitu ceritanya. Kalau nggak ada jaminan dari Allah, beliau kan nggak tahu bagaimananya. Nggak turun ayat itu, beliau masih minta dulu. Sekali lagi, perhitungan keselamatan kaum muslimin, ya, meminimalkan korban itu harus, bukan ya udahlah jadi korban, jangan, nggak boleh kayak gitu. Sekali lagi ya, sebagai siapapun yang menjadi pemimpin, ya ngurusi kaum muslimin, harus sayang sama kaum muslimin. Jangan dikorbanin. Ya, jangan dikorbanin mereka. Ya, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sayangnya luar biasa pada kaum muslimin. Ya, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat. Ya, kesulitan-kesulitan yang kalian rasakan bagi beliau, berat bagi beliau. Harisun alaikum. Ya, beliau sangat semangat untuk memberikan manfaat kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Gitu. Beliau sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Dan nggak bisa beralasan ya nggak apa-apa, namanya juga perang pasti ada korbannya. Subhanallah, ngawur ini orang kayak gini nih, punya pikiran kayak gini nih, sembarangan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi untuk urusan tawaf saja, beliau ingin show off di hadapan orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan bahwa mereka ini kuat. Tapi beliau juga tidak membiarkan, karena mereka juga punya keterbatasan fisik. Coba kalau seandainya seluruh putaran mereka lari, capek juga gitu. Jadi cukup 3 aja, 3 putaran pertama. Makanya di sini dalam hadis kata Abdullah bin Umar, walam yamna'hum, ya, Nabi SAW tidak melarang mereka ayyarmulul aswata kullaha, untuk berlari-lari kecil di seluruh putaran tawaf sebanyak 7 putaran, illa, kecuali ini nih, al-ibqa'u alaihim, supaya mereka tetap dalam kondisi bugar dan fit, tidak kelelahan. Sekali lagi ini menunjukkan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ayo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam. Berkaitan tadi bahasan di awal-awal terkait dengan sholat Pak Ustaz. Iya. Terkait dengan sholat yang pertama, waktu Jumat. Waktu Jumat ini saya
beda bentuk mungkin ya, atau saya juga nggak ngerti mazhabnya. Sebenarnya ada nggak sih sholat sunnah qobliyah Jumat? Satu. Kemudian dua, jika khotib sudah naik mimbar, nah itu bagi yang baru datang langsung duduk atau sholat sunnah tahiyatul masjid dahulu. Ya, berikutnya bagaimana jika sholat Jumat dilaksanakan bukan di masjid, misal di parkiran yang dipakai untuk sholat Jumat. Apakah sebelum duduk kita sholat sunnah tahiyatul masjid? Nah, berikutnya pertanyaan tentang sholat berjamaah, Pak Ustaz. Ini ujian akhir semester. Terus. Iya, yang pertama makmum masbuk. Nah, imam sudah tahiyat akhir. Nah, bagaimanakah makmum? Apakah Ini baik. mengikuti imam duduk tahiyat akhir? Dan Saya jawab satu-satu ya. ya, Nomor 1 dulu. apakah ada sholat sunnah qobliyah Jumat? Baik. Sholat sunnah qobliyah Jumat itu nggak ada. Yang ada adalah sholat sunnah mutlaqah sebelum khatib naik mimbar. Ya. Jadi ketika seorang datang ke masjid, dia sholat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah, sedapatnya sampai kemudian imam naik mimbar, baru dia berhenti. Gitu. Jadi itu yang ada, sholat sunnah mutlaqah. Jadi itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qobliyahnya itu nggak ada. Ya, yang ada adalah ba'diyahnya, mau 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Ini ba'diyahnya. Tapi kalau untuk qobliyah Jumatnya itu nggak ada. Tapi qobliyah zuhur ada, 2 rakaat atau 4 rakaat. Demikian. Kedua, Jika khotib sudah naik mimbar, bagian baru datang langsung duduk atau sholat? sholat dulu, karena Nabi SAW pernah mendapati seorang yang terlambat saat beliau berkhutbah. Dia masuk, dia langsung duduk dengan pengetahuan bahwa menyimak khutbah itu wajib. Itu pengetahuan dia, dan itu betul. Taib. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk bangun dan sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa sholat tahiyatul masjid bukan hanya sekedar sunnah. Nggak mungkin level sunnah bisa mengganggu level wajib. Oleh sebab itu para ulama sampai mengatakan paling tidak itu dekat kepada hukum wajib, tahiyatul masjid. Jadi bagi yang terlambat, sholat 2 rakaat langsung duduk menyimak khutbah. Demikian. Berikutnya. Jika sholat dilaksanakan bukan di masjid, misal di mall atau di parkiran yang dipakai untuk Jumatan, maka sholat apa itu? Sholat sunnah tahiyatul masjid atau apa? Begini. Biasanya di tempat-tempat tersebut, entah itu di kantor atau di di kantor lah, gedung-gedung lah begitu, ada masjid-masjid yang bersifat sementara, termasuk masjid ini. Ini masjid sementara karena bukan masjid wakaf kan. Artinya kalau kantornya pindah, masjidnya juga pindah, ya kan? Kan begitu. Cuman ketika seorang kesulitan untuk mendapatkan masjid, ya, dikaitkan juga dengan pekerjaan dan sebagainya, maka dibuatlah masjid. Masjidnya itu masjid muakkad, masjid sementara namanya, seperti ini. Ya, ini posisinya di basement, dekat parkiran juga seperti yang ditanyakan, tapi dibuatlah partisi-partisi yang bagus gitu, sehingga lebih dimuliakan, lebih nyaman. Ya, bisa nggak Jumatan? Bisa di situ. Taib. Kalau seorang masuk ke masjid itu apakah tahiyatul masjid? Iya, tahiyatul masjid di masjid yang seperti itu. Tapi ada juga masjidnya kecil, ya, orang sebut musola. Ya. Tapi ketika Jumatan masjidnya nggak dipakai, dia bergeser ke parkirannya mungkin karena memang jumlahnya banyak, bergeser di situ, maka berpindah. Bisa nggak di situ dilakukan tahiyatul masjid? Ya, kalau memang itu terkait dengan masjid yang pertama, betul-betul terkait, hanya karena nggak memungkinkan dan nggak cukup sehingga dia digeser, maka itu termasuk dengan masuk tahiyatul masjid padanya. Demikian. Saya kasih contoh begini. Sebagian ulama berpendapat tentang Mina Jadid. Mina Jadid itu masuknya di Musdalifah. Tapi karena nggak cukup
maka diistilahkan ada bangunan-bangunan tambahan atau kemah-kemah tambahan yang masuk di wilayah Muzdalifah itu dimasukkan ke dalam Mina sebagai bentuk pelebaran karena nggak cukup, ya kan? Maka dihukumi sama dengan Mina. Nah, seperti tadi kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya di situ memang sudah ada masjid, bukan bikin Jumatan sendiri. Tadinya nggak ada masjid di situ, ya. Kemudian bikin yuk kita di parkiran. Nggak begitu caranya. Ada masjid dulu di situ, ya. Kemudian kalau memang nggak cukup, ya melebar ke parkiran atau bergeser ke parkiran. Karena saya dapati ada beberapa gedung di mana masjidnya nggak cukup, jadi harus bergeser. Nggak cukup tadi gini, kalau ini kan bisa mundur ke belakang kan bisa tuh, itu nggak bisa sama sekali, sehingga terpaksa dia harus bergeser, gitu. Jadi gedung yang bangunan masjidnya itu nggak dipakai untuk sholat karena memang nggak cukup sama sekali, maka bisa dilakukan Jumatan di situ. Demikian. Terus yang keempat, berikutnya, mohon maaf ya Pak Ustaz. nggak apa-apa. Makmum masbuk, imam sudah tahiyat akhir. Ya. Bagaimanakah posisi makmum Ustaz? Baik, makmum masbuk posisi tahiyat akhir, apakah dia mendapatkan sholat bersama imam? Jawabannya tidak. Karena Nabi mengatakan man adraka ar-ruku' ma'al imam faqad adraka ar-rak'ah. Wa man adraka ar-rak'ah faqad adraka as-shalah. Jadi minimal seorang mendapatkan sholat bersama imam kalau dia mendapatkan 1 rakaat. Dan minimal seorang mendapatkan 1 rakaat itu mendapatkan ruku' bersama imam di rakaat terakhir. Jelas ya? Aplikasinya ini sangat tampak kalau Jumatan. Nah, ketika seorang nih shift malam, kesiangan, ya kan? Terus berangkat ke masjid, posisinya sudah tahiyat. Terus apa yang dilakukan? Dia bergabung bersama imam dengan niat zuhur. Karena dia udah gak bisa lagi dapat Jumatan. Begitu imam salam, kemudian dia naik melanjutkan 4 rakaat. Begitu caranya. Tapi kalau dia mendapatkan ruku' di rakaat kedua, masih mendapatkan ruku', dia datang nih, ikut ruku', ya, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Kalau dia mendapatkan 1 rakaat, berarti dia mendapatkan Jumatan. Gitu. Jelas ya? Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ini penting sekali ya, karena bekal buat kita. Karena kita kan juga kesana kemari, keliling-keliling, ya. Akan mengalami hal tersebut. Demikian. Yang ke-6. Berarti, mohon maaf Pak Ustaz, Nah. jadi nggak boleh kita langsung duduk ikut imam tahiyat akhir juga. Oh, duduk, ikuti. Jadi masbuk itu mengikuti posisi imam dalam bentuk apapun. Kalau dia ruku, kalau dia sujud, kalau dia duduk di antara 2 sujud, dia duduk di antara 2 sujud. Kalau dia tahiyat langsung ikut tahiyat. Tapi takbiratul ihram dulu ya, Allahu Akbar. Itu yang pertama, Allahu Akbar. Takbir yang kedua itu takbir pindah gerakan. Kalau tidak takbir nggak sah sholatnya, karena takbiratul ihram itu rukun. Sebagian orang tiba-tiba ngikut aja langsung tanpa takbir, nggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itu rukun sholat, salah satu rukun sholat. Begitu. Duduk dan bacaannya pun di bacaan tahiyat akhir. Ya, betul. Tapi niatnya kalau sudah begitu, ya tergantung dari sholat yang dikerjakan. Kalau memang zuhur, ya dia niat sholat zuhur, tapi dia nggak mendapatkan jamaah bersama imam. Tapi dia mendapatkan kebersamaan di sisanya itu. Disebut dia berjamaah bersama imam, enggak. Jelas ya? Sebagaimana pernyataan dari Nabi SAW. Karena minimal disebut dia mendapatkan jamaah bersama imam kalau dia mendapatkan 1 rakaat, dan minimal mendapatkan 1 rakaat kalau dia mendapatkan ruku' di rakaat terakhir bersama imam. Begitu. Jelas? Kalau sholat fardu lainnya gitu ya, zuhur ataupun asar, Ya. posisi kita pun mengikuti misalnya imam tahiyat akhir pun kita duduknya duduk Ya. tahiyat akhir. Iya. Nah, itu ada ya pertanyaan bagus. Kita ngikutin
Duduk tahiyat akhir atau duduk iftirash gitu. Nah, sebagian pendapat mengatakan begini, kalau memang posisinya adalah duduk tawarruk, ya ikuti imam tawarruk. Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam itu diangkat untuk diikuti. Tapi sebagian ya pendapat enggak, kalau bagi saya belum selesai, saya mesti lanjutkan. Jadi duduk saya belum selesai. Itu memang ada pendapat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sebutkan saja terkait perbedaannya. Berikutnya masih ada kan? Silakan. Lanjut. Waktunya juga masih ada. Jangan-jangan ini apa kumpulan pertanyaan ya? Terus diserahkan. Oh gitu. Silakan. Saya menjadi makmum berbarengan dengan makmum lain. Ya. Saya tahu nih, saya masbuk dan bareng dengan makmum lain. Yang masbuk juga. Ya. Setelah imam salam, apakah saya bisa berdiri mengikuti menjadi makmum sebelah saya yang kemudian saya sholat? Enggak, selesaikan sendiri-sendiri. Ya, enggak kemudian ya, enggak kemudian pas masbuk lainnya kemudian ngangkat satu jadi imam, enggak. Selesaikan sendiri-sendiri. Itu caranya. Terus yang ketujuh. Yang terakhir, apakah bisa sholat sunnah duha itu berjamaah? Dulu waktu saya SMA saya diajak berjamaah sama keluarga. Baik, apakah ada sholat duha berjamaah? Wallahu a'lam bishawab. Nabi SAW pernah datang ke sahabat-sahabatnya, ke rumah sahabat-sahabatnya, datang ke rumah kerabat Anas bin Malik. Kemudian beliau sholat berjamaah di situ, dan itu sholat berjamaah bukan di waktu sholat fardu. Saya nggak tahu di situ apakah sholat yang dikerjakan itu sholat duhakah atau sholat yang lainnya. Tapi waktunya di waktu duha memang. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah mendengar secara spesifik kalau sholat duha itu berjamaah. Tapi pernah dilakukan Rasulullah, cuman saya nggak tahu itu sholat apa ya, paling tidak ya sholat sunnah mutlaqah aja, sholat sunnah mutlak ya. Ketika seorang datang ke rumah kawannya, ya di antara bentuk terima kasih dia sholat sunnah di situ ya, dia sholat sunnah. Di mana tempat sholat kamu? Ini, yaudah saya sholat sunnah di situ, mau ikut ya nggak apa-apa. Rasulullah juga pernah begitu, dan pernah juga beliau sholat malam berjamaah ya. Pernah diikuti oleh Abdullah bin Abbas, sholat malam berjamaah berdua. Posisi kalau berdua itu jajar ya, nggak ada yang maju mundur itu, sejajar. Ya ini ya jamaah, saya ingatkan ya, kalau berdua itu sejajar, nggak ada yang mundur sedikit pun, sejajar, jar gitu. Ya, itu yang dilakukan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, kepada Anas bin Malik juga sejajar. Itu sholat malam, ya pernah berjamaah. Pernah juga sholat malam berjamaah diikuti Hudzaifah bin Yaman. Itu panjangnya luar biasa, sampai Hudzaifah bilang, oh ini Al-Baqarah yang dibaca. Terus mungkin beliau akan berhenti di ayat yang ke-100. Nggak taunya bablas. Waduh, mungkin akan berhenti di yang 200. Bablas terus. Mungkin berhenti di akhir surat. Ternyata bablas terus. Sampai kepegelen. Ya, Hudzaifah waktu itu mengikuti sholatnya Nabi SAW. Dan juga bersama sahabat yang lain begitu juga. Jadi yang dibaca dalam satu rakaat itu surat Al-Baqarah, kemudian lompat ke An-Nisa, kemudian balik ke Ali Imran. Paling enggak itu 6 juz. Ini dibaca dalam satu rakaat. Thayyib. Poinnya adalah berjamaah. Itu di selain sholat tarawih. Kalau sholat tarawih jelas anjurannya berjamaah. Tapi kadang-kadang qiyamul lail bisa dilakukan secara berjamaah. Kadang-kadang, silakan. Tapi untuk duha saya belum dapatkan itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat 100. Benar enggak? Terima kasih ya. Baik. Ayo silakan. Satu doang. Iya. Ini kan tadi dibahas tentang ada 8 tempat yang dilarang. 7. Iya. Untuk sholat ya. Iya. Salah satunya adalah di atas kuburan. Kadang-kadang kita sering temuin di beberapa tempat
masjid masjid, ada kuburannya, tapi kuburan itu di luar masjid, tapi masih dalam satu komplek, komplek. iya nggak boleh, Tetap tidak boleh. nggak boleh, jangan sholat di situ, cari tempat lain. Jadi batasan mutlaknya itu adalah Sesuai dengan wilayah itu, wilayah masjid itu, termasuk halamannya. Makanya kalau kita lihat nih Masjid Nabawi yang dipagerin itu, orang jualannya di mana? Di luar pagar. Ada nggak di dalam pagar? Nggak boleh. Karena itu masuk wilayah masjid. Karena dilarang di dalam masjid dan wilayahnya untuk jual beli. status sholatnya berarti kita harus mengulang ketika kita sadar. Iya, karena larangan itu berdampak rusaknya ibadah yang dilakukan. Jadi kita mengulang sholat. Iya, kalau memang masih ada waktunya. Mungkin aja dulu pernah begitu, sekarang baru tahu. Apa masih diulang yang dulu? Enggak. Karena sekarang baru tahu kan. Itu. Demikian. Jelas ya jemaah. Ayo Pak, silakan Pak. Nah. Iya. Iya dapat Pak, tetap dapat. Tapi ya nggak sempurna lah, nggak sempurna. Kadang-kadang khutbah masih ada yang rokok di belakang tuh. Sampai-sampai rokoknya kebauan sama saya juga. Oh, udah. Ini orang gimana ini? Lagi Jumatan jebul juga nggak malu gitu. Padahal saya udah ngeliatin loh. Tapi ya, aduh, gimana ini? Astagfirullah. Mudah-mudahan nggak ada lagi lah gitu ya. Saya minta nanti itunya ikut tutup Jumatan sana gitu. Ibu kantinnya ngusir masuk gitu. Gitu ya. Alhamdulillah Bapak tanya, jadi saya jawab. Tadinya saya segen untuk jawab, untuk mengawalinya. Tapi karena Bapak tanya, saya semes gitu loh. Kasih umpan gitu kan. Alhamdulillah. Tapi itu betul ya jamaah. Jangan diremehkan khutbah Jumat itu ya. Itu wajib hukumnya. Wajib. Ya. Bahkan orang yang main-main gitu. Sekedar kalau dulu kan nggak ada karpet gitu ya. Masih pasir, main-main kerikil butir-butiran ya. Main gitu aja, fala Jum'atalah. Dia nggak dapat Jumatan. Subhanallah. Ya. Dia nggak dapat Jumatan. Ngobrol dengan sebelahnya. Tadi gimana nih gini? Ngomong gitu aja. Itu juga sia-sia. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub. Padahal niatnya baik. Jadi ketika ada saudara yang ngobrol, dia tegur. Diam. Negur aja nggak boleh. Karena yang negur itu kewajibannya siapa? Khatib. Jadi kalau misalnya ada yang berisik tuh khatib yang bicara. Itu yang di pojok jangan berisik gitu. Khatib. Bukan kewajibannya makmum. Begitu. Jadi negur ketika khatib sedang berkhutbah itu dilarang. Ya, faqat lagaut. Berarti dia telah melakukan kesia-siaan. Faman laga fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Itu kata Rasulullah. Dan hal yang sama ketika kotak infak berjalan di saat khatib sedang khutbah. Itu. Yang kena BKM-nya juga nih, yang ngedarin juga nih. Bisa dia punya andil loh. Iya kan? Terus gimana caranya? Kan kita butuh juga income gitu kan, donasi dari jamaah. Bikin aja fix gitu. Atau dibikin banyak. Ya, per saf itu ada, begitu selesai sholat, edarin. Selesai sholat Jumat ya, edarin. Cuman segini aja sebentar kan. Bareng gitu. Setiap saf ada kotaknya. Itu dia, kayak kemarin diumumin tetap aja jalan, ada yang jalanin. Itu perlu sosialisasi terus, ya kan? Karena kadang-kadang ketika ada orang yang menghentikan, membiarkan begitu, nanti sebelahnya gitu. Dikira tidur. Wah, subhanallah. Ini kenapa terjadi? Karena nggak ngerti cara berjumat, itu dia. Makanya butuh pembelajaran semacam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling tidak dengan kegiatan semacam ini kan kita jadi tahu sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah. Ya, masih boleh ya? Masih boleh, takut gak boleh lebih 5 menit.
asar setelah jamaah sholat Jumat Ya. ketika safar itu bisa. Nah itu ada silang pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh karena Jumatan itu beda dengan duhur, maka tidak dijamak. Tapi saya berpendapat yang membolehkan. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh karena jamak itu menggabungkan dua sholat di dua waktu yang berbeda. Itu poinnya, di satu waktu. Jadi kalau misalnya habis Jumatan kemudian dia jamak ya asar, maka itu boleh untuk kepentingannya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya jemaah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.